Perubahan merupakan sesuatu yang pasti, tapi apakah kita mampu bergerak cepat menyesuaikan diri dengan semua perubahan yang ada tanpa menggerus nilai budaya yang ada di negeri ini? Indonesia membutuhkan pemuda-pemudi yang cerdas dan cinta negara ini secara utuh. Ketika generasi muda bangsa ini telah mencintai negara ini secara utuh, maka pembangunan bangsa ini akan terus berlanjut dengan tetap memprioritaskan kepentingan bangsa tanpa memperdulikan kepentingan golongan. Tidak ada lagi ancaman disintegrasi karena seluruh elemen bertujuan kepada kepentingan bangsa. Pembangunan SDM yang unggul harus disertai dengan pertumbuhan nasionalisme pada setiap individu. Untuk apa mempersiapkan SDM unggul jika produk SDM yang dihasilkan menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya bukan untuk bangsa ini? Founding Fathers bangsa ini sudah mempersiapkan antisipasi untuk hal ini. Melalui kajian yang sangat matang dengan melihat segala aspek yang ada, maka lahirlah sebuah ideologi, yaitu ideologi Pancasila dengan 5 sila yang mampu menangkap segala kepentingan rakyat. Pembangunan SDM unggul harus diikuti dengan penanaman dasar Pancasila kepada generasi bangsa sejak dini. Pemahaman akan sila pertama akan mampu membangun SDM yang bermoral dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat penting tentunya. Hantaman dan serangan budaya luar yang jauh dari nilai-nilai moral agama akan dapat ditepis dengan pemahaman nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pemahaman akan sila pertama akan mampu menghasilkan SDM yang berkualitas secara spiritual. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, akan membentuk SDM yang peduli akan sesama. Individu yang terbentuk akan menyadari betapa pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain. Setiap manusia berhak untuk mendapat apresiasi tanpa melihat perbedaan, karena setiap manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saling menghargai sesama akan menumbuhkan rasa saling menghormati, dan jika pun terjadi kompetisi, maka yang timbul adalah persaingan yang sehat tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tentunya menjadi hal yang penting. Persatuan Indonesia memiliki makna yang cukup luas, dalam artian menghargai bangsa Indonesia dengan sifat kehidupan bangsa itu sendiri, menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri generasi penerus. Setiap individu harus mampu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. SDM yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan menyadari bahwa segala potensi yang dimilikinya harus digunakan untuk memajukan NKRI. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bercerita tentang pemahaman demokrasi. Sila keempat juga mampu membentuk karakter individu yang mampu mengambil keputusan dengan memandang kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Setiap individu akan bekerja maksimal ketika mampu mendengar masukan dari berbagai pihak, sehingga tidak hanya terfokus kepada kepentingan pribadinya saja, melainkan kepada kepentingan bersama berdasarkan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan untuk setiap individu dapat bersifat adil terhadap sesama. Dengan menjadi adil, kita dituntut untuk dapat menghormati hak dan kewajiban setiap manusia. Mewujudkan keadilan sosial bukan hanya tugas dari pemerintah sebagai pemimpin politik sebuah negara. SDM yang berkualitas pasti akan berlaku adil, tidak hanya kepada sesama saja, tetapi kepada dirinya sendiri, yang diwujudkan dengan kinerja yang maksimal dengan segala potensi yang dimilikinya, menghargai hasil karya orang lain, melakukan inovasi yang terbaik untuk kepentingan bersama, dan peningkatan produktivitas organisasi maupun lingkungan masyarakat.